Simposium 5 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Rahmi, spesialis anestesi. Sebelumnya, berikut CV singkat dari Dr. Rahmi. Dr. Rahmi, spesialis anestesi, lahir di Banda Aceh tanggal 23 April tahun 1986. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Beliau melanjutkan SP1 anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2016. Kemudian beliau sekarang sedang menjalani SP2 anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Keseminatan Anestesia Regional dan Manajemen Nyeri. Beliau pernah bekerja sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Kemudian sekarang beliau menjabat sebagai staf bagian anestesiologi dan terapi intensif RSU Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja simposium 5 ini. Kepada moderator Dr. Rahmi, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita telah sampai pada simposium 5 ini, biarpun siang-siang ya, mudah-mudahan tidak pada ngantuk semua. Simposium 5 ini dengan topik anestesi regional dan critical care, seperti disebutkan Dr. Sari tadi sebelumnya, ada dua pembicara kita yang sangat berpengalaman ya di bidang anestesi regional dan regional ini. Dan materinya juga sangat berguna ya bagi kita saat ini. Kita mungkin langsung saja ya untuk pembicara pertama, Dr. Rahendra, SPAN, spesialis anestesi, konsultan anestesi regional. Beliau merupakan senior saya. Beliau lahir di Jakarta tahun 1982. Saat ini beliau menamatkan pendidikan anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan melanjutkan SP2 konsultan anestesi regional pada tahun selesai pada tahun 2020. Dan beberapa publikasi beliau terkait anestesi dan regional anestesi. Oke, kita mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, Dr. Rahendra, saya persilahkan waktu dan tempat. Waktu 20 menit ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, suara saya terdengar Dr. Rahmi, Dr. Sari ya? Ini udah terdengar, Dok, jelas. Oke, saya izin share screen. Apakah slide saya terlihat? Terlihat, Dok. Oke, ya. Topiknya tentang anestetik lokal, jenis-jenisnya dan mekanisme kerjanya. Jadi sebelumnya tujuan khususnya adalah ini karena pesertanya adalah dokter umum dan dokter spesialis anestesi, jadi saya agak bingung memasukkan topiknya, tapi ya mudah-mudahan ini bisa mencakup semuanya. Jadi di sini akan dibahas mengenai jenis-jenis anestesi lokal, mekanisme kerja obat anestetik lokal dan neurofisiologi sel saraf, serta memahami toksisitas anestesi lokal dan cara mengatasinya bagaimana. Jadi secara definisi obat anestesi lokal itu adalah obat-obat yang secara reversibel menghambat pembentukan dan konduksi impuls saraf, baik di saraf perifer maupun saraf pusat. Sebenarnya di mana sih obat anestesi lokal itu bekerja? Nah, kalau kita lihat patofisiologi nyeri, ada 4 tahap patofisiologi nyeri ya. Ada transduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi ya. Kalau kita lihat mulai dari transduksi dan transmisi ada di sini, modulasi ada di sini dan bolak-balik, serta persepsi ada di nyeri, di otak. Dan anestesi lokal jika kita berikan itu bisa bekerja di daerah transduksi dan transmisi, tergantung tahapan mana yang diberikan. Transduksi transmisi di sini. Nah, ini biasanya area kerjanya dokter anestesi itu hampir sebagian besar itu di sini karena kita melakukan epidural ataupun spinal atau paravertebral, dan di sini misalnya kita lakukan blok saraf tepi, dan di sini infiltrasi ya, yang pembicaraannya nanti topiknya akan dibicarakan lebih lanjut oleh Dr. Heri. Jadi tujuannya adalah obat anestesi lokal itu dapat menghambat nyeri, terutama pada tahap transduksi dan transmisi jika kita berikan. Kalau kita lihat ada obat-obatan yang lain bisa bekerja. Ini multimodal analgesi itu maksudnya adalah ini. Kita mengkombinasikan berbagai macam obat
untuk mencapai tujuan yang sama. Sebelumnya saya mau sedikit berbagi mengenai klasifikasi saraf tepi. Ada, kalau kita lihat jenis-jenis rabut saraf, ada yang rabut saraf A, B, C. Kalau kita spesifikan lagi ya, yang membawa nyeri itu adalah A delta, lihat, pain, temperature, yang diameternya tidak terlalu besar dibandingkan dengan diameter A alpha, lalu juga ada C, yang bawa nyeri, terlihat diameter amat sangat kecil. Jadi perbedaan mielinisasi, ada perbedaan diameter dan kecepatan konduksi untuk setiap saraf ini mempengaruhi jika kita berikan anestesi lokal dia bekerja di mana gitu. Misalnya kalau kita lakukan spinal anestesi, yang pertama kali ke blok itu adalah yang diameternya kecil dan tidak bermielin. Tapi kalau sudah diameternya besar, itu dia butuh lebih waktu lagi untuk memblok. Jadi kalau di spinal, makanya yang dilakukan pertama kali itu adalah kita memeriksa hemodinamik dalam hal ini tekanan darah, apakah hipotensi terjadi atau tidak. Sementara kalau kita melakukan infiltrasi, ya pada umumnya dia bekerjanya langsung di sarafnya. Jadi adanya klasifikasi saraf tadi sebenarnya kita pengen mengetahui target mana sih yang mau kita blok gitu ya. Sementara kalau obat anestesi lokal itu dia bekerja pada semua jenis saraf. Jadi mau jenis saraf A, B, C dia bisa bekerja tergantung seberapa banyak obat yang kita berikan. Dan tujuannya juga bisa kita pilih ya, gitu. Apakah kita mau blokade motorik, sensorik ataupun otonom. Gimana caranya? Ya blokadenya itu yang dihasilkan berkaitan dengan konsentrasi obat yang kita gunakan. Gitu. Misalnya dengan bupivacain 0,5%, pada umumnya kita bisa memblok semuanya yang tujuannya untuk anestesia. Untuk konsentrasinya yang kita kurangi, gitu ya, misalnya kita kurangi sampai 1/5-nya atau 1/4-nya, bisa jadi motoriknya tidak terblok. Gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk analgesia, dalam hal ini adalah buat menghilangkan nyeri. Yang kita blok itu hanya sensoriknya saja. Kalau kita gunakan konsentrasi tinggi obat anestesi lokal itu semuanya bisa keblok, mau otonom, sensorik atau motorik itu bila kita pakai di neuroaksial dalam epidural ataupun spinal, dan begitu juga blok saraf tepi gitu. Tapi kalau teman-teman dokter umum konsentrasi itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena dia biasanya di saraf-saraf ujung perifer itu tidak ada efek motorik ya, kecuali memang dia ada fungsi motoriknya juga. Nah, kalau kita lihat ini adalah neuron, akson, jadi ini ada vasikulus sarafnya di sini. Jadi kalau dibayangkan kita butuh jumlah obat anestesi lokal yang banyak untuk mempengaruhi segini banyak saraf ya. Kalau kita lihat dalam satu akar saraf terdapat ribuan vasikulus yang di dalamnya terdapat akson baik itu motorik, sensorik maupun otonom. Konsentrasi itu akan mempengaruhi serabut saraf mana yang akan kita blok. Makin ke distal itu makin ke perifer. Misalnya kita lakukan infiltrasi atau spesifik blok saraf, terjadi permisahan dan tergabungan beberapa vasikel dari akar saraf, dan biasanya ujungnya itu bisa jadi plexus dan menjadi saraf tepi, dan di ujungnya lagi, ujung saraf tepi itu yang menjadi target infiltrasi biasanya. Agar suatu jarak saraf dapat terblokade sempurna, obat anestesi lokal yang diinjeksikan di luar saraf, kan kita nggak mungkin menyuntikkan langsung ke saraf. Pertama, kalau di perifer atau di ujung saraf tepi itu biasanya sarafnya amat sangat kecil. Untuk mengidentifikasi dengan USG aja kita mungkin agak susah gitu ya. Itu dia harus terdifusi pada semua vasikulus, termasuk yang letaknya di dalam. Gitu. Jadi kita harus membasahi semua saraf-saraf ini. Gitu. Dan terjadi perbedaan kadar obat dari tepi sampai dengan ke tengah saraf. Jadi dari sini sampai ke sini tergantung seberapa banyak sarafnya itu yang terbasahi. Dan karena misalnya dia terbasahi oleh obat anestesi lokal, disitulah obatnya sudah mulai bekerja. Jadi kita perlukan volume dan konsentrasi obat yang adekuat agar obat-obatannya itu berdifusi secara sempurna. Kalau kita bicaranya di sini adalah untuk neuroaksial ataupun blok saraf tepi. Dan adanya perbedaan serabut saraf tadi itu juga mempengaruhi sensitivitas terhadap obat serta pengaruhnya pada onset dan recovery. Kalau kita lihat, onset itu adalah yang kita maksud dengan onset
mulainya obat itu bekerja setelah terpapar obat. Jadi setelah kita suntikan obat anestesi lokal dan dia mulai bekerja, itu kita bilangnya adalah onset. Sementara untuk durasi itu adalah setelah dia mulai bekerja sampai efek obatnya hilang dan mengalami recovery. Itu kita bicarakan durasi. Bila kita berikan anestesi lokal ke dalam suatu saraf ya, saraf bermielin itu lebih cepat mengalami blokade dibandingkan yang tidak bermielin kalau kita bicarakan dengan ukuran yang sama gitu ya. Kalau ukurannya sama, yang bermielin itu lebih cepat. Kenapa? Kalau kita tahu secara anatomi serabut saraf bermielin itu dia ada nodus transfernya. Nodus transfer itu yang lompat-lompat ya. Nah, yang lompat-lompat itu dengan jumlah, katakanlah obat anestesi lokal dengan jumlah yang sama, dia membloknya itu relatif lebih banyak gitu dibandingkan dengan yang tanpa bermielin, asal ukurannya sama gitu. Jadi kalau kita lihat tipe B yang membawa autonom, C dan alpha delta yang ada yang fungsinya untuk nyeri, dia yang termasuk salah satu serabut saraf yang pertama kali mengalami blokade. Kalau kita lihat onsetnya lebih cepat. Yang terakhir itu adalah A-alpha, ini adalah motorik. Sementara untuk recovery-nya ya terbalik. Yang pertama kali pulih adalah A-alpha karena dia serabut sarafnya besar, sehingga bila serabut sarafnya yang terbasahi makin lama makin hilang, dibutuhkan obat yang lebih banyak gitu ya. Makanya dia pertama kali yang mengalami pemulihan, yang terakhir itu adalah yang otonom. Nah, itu adalah bagaimana obat anestesi lokal bekerja dalam serabut saraf. Yang berikutnya, kita bicarakan tentang struktur kimia dari anestesi lokal. Kenapa kita harus tahu struktur kimianya dan golongannya? Karena ini akan menentukan beda atau golongan jenis anestesi lokal. Jadi anestesi lokal itu ada dua, yang golongan ester dan golongan amida. Nah, kalau kita lihat secara struktur kimia, saya mau flashback lagi ke waktu tingkat 1 dan tingkat 2 gitu, kita belajar apa sih gunanya kimia ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat struktur kimianya obat anestesi lokal itu ada cincin benzinnya atau aromatik yang dia menentukan lipofiliknya. Semakin banyak cincinnya, semakin lipofilik, semakin dia mudah masuk ke dalam membran sel, dia semakin poten gitu. Jadi kalau misalnya ini menentukan potensi itu berhubungan dengan kekuatan. Jadi kalau obat yang poten itu diperlukan dengan dosis yang lebih sedikit untuk mencapai target terapi. Nah, tapi bahayanya yang obat poten itu range dosisnya itu biasanya berkurang. Jadi kalau kita berikan dia yang agak berlebih, dia akan mengalami toksisitas atau keracunan. Yang ini adalah aminanya, dan rantai penghubungnya ini akan menentukan dia golongan apa. Jadi jenis struktur kimia dari anestesi lokal itu adalah ester dan amida. Nanti kita lihat jenis-jenisnya itu seperti apa. Dan sifat kimianya itu akan menentukan konsepnya, durasinya, mengenai hipersensitivitasnya, mana yang lebih alergi, mana yang lebih berbahaya untuk pasien-pasien misalnya dengan kelainan hepar, gitu, pasien dengan asidosis dan sebagainya. Ini secara detail, contohnya ya, ini yang amida, yang ikatan intermediatnya itu ada NH, sementara untuk ester prokain dia tidak ada NH. Ini aromatik atau benzema yang menentukan lipofiliknya, ini tertiary amina. Jadi ini contohnya golongan amida itu lidokain dan teman-temannya, sementara untuk ester itu ada prokain. Ini secara spesifik lagi, jadi ester itu ya hampir sama semua ya, intermediate chain-nya. Ini juga berbeda kalau kita lihat yang amida. Amida itu ada NH-nya semuanya. Jadi ini adalah contoh-contoh obat yang termasuk dari golongan ester. Ada prokain, ada kloroprokain, ada kokain, ada tetrakain. Sementara untuk amida ini mungkin yang lebih sering terdengar oleh kita ya, yang kita gunakan sehari-hari. Ada lidokain, bupivakain, prilokain, dan ropivakain. Yang ini kayaknya sih tidak ada di Indonesia. Gimana cara ngebedainnya nanti kita lihat. Ini lihat ester itu adalah kokain, prokain. Kalau kita lihat semua di sini ada ini. Jadi ini jembatan keledainya. Jadi kalau ada huruf I sebelum kain itu bukan biasanya, hampir selalu itu golongan amida. Jadi kalau kita tanyakan
Lidokain itu golongan apa? Golongan amida. Jadi kalau kita lihat ada huruf I sebelum kain, ada lidokain, prilo, mepi, eti, bupi, dan levobupi, itu adalah semuanya golongan amida. Sementara golongan ester tidak ada huruf I sebelum kainnya. Jadi yang ada 2 I, kecuali nanti ada mungkin teman-teman sekalian nemuin obat anestesi lokal mau nambahin 3 huruf I juga silahkan. Kenapa sih kita perlu membedakan apa yang mana golongan ester, yang mana golongan amida? Karena struktur kimianya itu nanti akan menentukan pada umumnya ester itu seperti apa, pada umumnya amida itu seperti apa. Memang setiap obat memiliki kekhususan masing-masing. Tapi secara garis besarnya sifatnya itu hampir sama. Dan kalau kita lihat sifat kimia dan aplikasi klinis atau penggunaan sehari-harinya, kelarutan dalam lemak atau lipid solubility ditentukan oleh banyaknya atom karbon yang ada di cincin aromatik, dan ini akan menentukan potensi. Seperti yang tadi saya bilang, potensi berhubungan dengan kekuatan dari obatnya. Jadi semakin poten itu dosisnya biasanya semakin sedikit. Protein bond binding, dia menentukan lama kerja atau durasi. Kenapa? Karena kalau dia kuat berikatannya, dia lebih susah untuk lepas dan di metabolisme di dalam hati ataupun di plasma. Nah, kalau kita bicara PKA, PKA itu adalah suatu konstanta disosiasi asam yang kita kembali lagi. Jadi secara gampang ya, kalau PKA-nya itu mendekati pH fisiologi, dia onsetnya biasanya lebih cepat. Kenapa? Karena kalau PKA-nya mendekati pH fisiologis, jadi kalau obat kimia itu ada yang nanti terionisasi dan tidak terionisasi. Nah, obat anestesi lokal itu penting kita mengetahui mana yang terionisasi, mana yang tidak terionisasi, dalam hal ini jumlahnya. Jadi untuk memudahkannya, semakin dekat dia angka PKA-nya ke pH fisiologis, dalam hal ini misalnya 7,35. Sementara untuk lidokain itu PKA-nya sekitar 7,9. Untuk bupivakain PKA-nya itu 8,1. Jadi semakin dekat ke pH fisiologisnya dalam hal 7,35 itu adalah lidokain. Jadi kalau kita bicara PKA itu adalah suatu kondisi di mana pada pH fisiologis jumlah antara yang terionisasi dan tidak terionisasinya itu sama gitu, 50-50. Dan sementara obat anestesi lokal itu butuh yang tidak terionisasi untuk bekerja. Kenapa? Nanti kita lihat setelahnya. Nah, ini yang mempengaruhi onset. Apa aja sih yang mempengaruhi onset? Jadi kita misalnya mau ada pasien yang prunus laseratum, buru-buru karena misalnya bentar lagi jam operan gitu, aduh harus saya kerjakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita letakkan injeksi obat terhadap saraf lebih dekat, semakin proksimal dia semakin cepat onsetnya. Iya tentu saja karena dia butuh waktu ya untuk mencapai tadi vasikulus sarafnya. Jadi semakin dekat kita mendekati sarafnya itu onsetnya akan lebih cepat. Kalau konsentrasi obat lebih tinggi itu lebih cepat onsetnya karena ya yang keblok itu jadi lebih banyak ya dibandingkan dengan konsentrasi obat yang kita gunakan kalau lebih rendah. Ini derajat ionisasi atau konstanta keasaman, dalam hal ini adalah PKA, itu semakin mendekati pH jaringan, onsetnya itu biasanya lebih cepat. Yang lipofiliknya lebih banyak dalam hal ini adalah dipengaruhi oleh cincin aromatik, dalam hal ini adalah benzema, itu dia akan lebih cepat lagi onsetnya. Dan struktur jaringan di sekitar saraf, misalnya ekspos saraf terhadap obat, jika kita berikan secara topikal atau secara suntikan, yang mana sih yang lebih cepat onsetnya gitu. Nah, ini beda lagi. Tadi yang mempengaruhi onset, sekarang yang mempengaruhi durasi. Yang mempengaruhi durasi itu sifat kelarutan dalam lemak, balik lagi ke lipid solubilitas atau kelarutan dalam lemak. Yang berikutnya adalah keberadaan obat di sekitar saraf. Nah, jadi durasi itu berhubungan dengan metabolisme. Semakin cepat atau semakin banyak dia di metabolisme, artinya obatnya semakin hilang. Jadi obat itu bekerja secara kesetimbangan ya. Jadi kalau misalnya kita taruh di jaringan tertentu, kalau dia dekat ke pembuluh darah, kan dia akan masuk dan di metabolisme. Dan perbedaan konsentrasi ini akan memperkecil jumlah anestesi lokal di tempat serabut saraf yang kita berikan. Begitu juga, jadi ambilan itu atau absorpsi obat anestesi itu menentukan durasinya gitu. Jadi keberadaan obat di sekitar sarafnya ditentukan oleh volume obat. Misalnya kita berikan
dengan volume 5 cc dan 10 cc, tentu saja durasinya akan lebih banyak jika kita berikan 10 cc. Gitu. Jadi selain area yang kita blok semakin banyak, durasinya juga semakin lama, gitu ya. Yang berikutnya adalah banyaknya vaskularisasi atau perfusi, dalam hal ini adalah penyerapan. Jadi kalau di jaringan itu, semakin dia hipervaskularisasi, semakin banyak obat anestesi yang diserap, sehingga durasi obatnya itu semakin sedikit. Kenapa? Karena obatnya segera dimetabolisme. Dan penggunaan dari adjuvan atau vasokonstriktor. Dalam hal ini misalnya kita berikan adrenalin dengan konsentrasi 1/100.000 atau 200.000, atau kita berikan obat anestesi lokal yang memang sudah dikombinasikan dengan adrenalin gitu ya. Jadi setelah kita suntikan, pembuluh darah di sekitarnya itu akan mengalami vasokonstriksi. Dengan adanya gap antara jarak obat anestesi lokal yang kita berikan dengan pembuluh darah semakin jauh, sehingga durasinya semakin lama. Gitu. Dan ini klasifikasi obat anestesi lokal berdasarkan jenisnya ya, ada ester, ada amida. Kalau kita lihat yang sering kita gunakan dalam hal ini lidocain, kalau ini kita lihat ya, pKa-nya itu 7,9. Jadi dia rapid. Lidocain, bupivacain, levobupivacain gitu. Ini adalah durasinya. Jadi kalau teman-teman memberikan dosis obat anestesi lokal gitu, misalnya kita suntikan, biasanya obatnya itu bekerjanya selama 60 sampai 120 menit. Ini adalah secara kasarnya dosis tunggal maksimum pada infiltrasi. Misalnya lidocain itu 300 mg, bupivacain kalau kita tidak punya lidocain itu 175, tapi kita lihat lagi onsetnya itu jadi lebih lama dia. Jadi kalau misalnya lidocain biasanya bekerja 4-7 menit, sementara bupivacain itu karena pKa-nya lebih tinggi, dia butuh waktu. Misalnya butuh 15 menit sampai 20 menit dia untuk bekerja. Dan ini yang tadi saya bilang, yang terionisasi dan tidak terionisasi itu ditentukan oleh pKa. Misalnya ya lidocain ya, tadi pKa-nya 7,9, yang terionisasi dan tidak terionisasi itu dia lebih banyak yang tidak terionisasi. Jadi 25 pada pH 7 dibandingkan dengan bupivacain 17. Jadi dia lebih banyak yang menyeberang ke membran sel sehingga onsetnya jadi lebih cepat. Jadi kalau kita lihat prinsip distribusi obat ke dalam sel saraf itu, jadi mekanisme kerjanya kenapa sih obat anestesi lokal itu bisa memblok sel saraf gitu ya. Nah, dia tempat kerjanya itu di kanal natrium, NAK. Gitu. Jadi kalau secara fisiologis, potensial aksi itu berjalan dari saraf yang mulai terangsang, adanya natrium yang masuk, kalium yang keluar, terus terjadi depolarisasi sehingga potensial aksi terjadi saraf terkirim. Sementara kalau kita berikan obat anestesi lokal, dia tidak terjadi depolarisasi sehingga penghantaran sinyal itu tidak terjadi, sehingga obat anestesi lokal ini bisa bekerja, dan disitulah mulai teman-teman bisa mulai melakukan tindakan. Jadi dia bekerja di kanal natrium, dan obat anestesi lokal istimewanya adalah dia harus masuk dulu ke dalam sitoplasma sel saraf agar dapat berikatan dengan kanal natrium. Jadi kalau kita berikan di saraf, dia nggak langsung bisa bekerja. Dia harus masuk dulu ke dalam sel saraf, baru dia bisa memblok kanal natriumnya. Yang bisa masuk itu hanya obat dalam bentuk bebas atau tidak terionisasi. Makanya pKa ini sangat menentukan onset. Jadi dia nembus dulu ke dalam membran sel, baru dia bisa bekerja di kanal natriumnya. Hanya obat dalam bentuk setelah dia menembus membran sel, dia berubah lagi menjadi terionisasi, baru dia dapat berikatan dengan kanal natrium. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini kanal natrium kaliumnya, mudah-mudahan terlihat di kursor saya. Ini adalah yang tidak terionisasi, ini yang terionisasi. Kalau kita lihat ini membran sel, kita suntikan obat anestesi lokal ke sini. Dan secara kimia, obat anestesi lokalnya itu akan berada pada kondisi yang tidak terionisasi dan yang terionisasi. Kalau terionisasi itu lebih susah untuk menembus membran sel, karena kan di sini ada
lipid bilayer, dia ada yang negatifnya, jadi lebih susah masuknya. Jadi dalam bentuk tidak terionisasi, dia menembus. Setelah dia menembus ke dalam sel sarafnya, dia akan mengalami proses kimia lagi dan mengalami kesetimbangan lagi menjadi bentuk yang tidak terionisasi dan terionisasi. Yang bisa bekerja di reseptor kanal natrium ini pada anestesi lokal adalah yang hanya yang bentuk terionisasi. Gitu. Jadi istimewanya obat anestesi lokal gitu adalah seperti itu. Oleh karena itu PKA itu amat sangat menentukan onset dari anestesi lokal. Jadi dia berikatan dengan kanal natrium, sehingga kanal natriumnya tidak aktif, permeabilitas dari natrium menurun, tidak terjadi pertukaran, tidak terjadi masuknya sodium atau natrium. Kalau ada stimulus salaf, misalnya karena adanya luka, dia akan ngeluarin neurotransmitter, harusnya stimulus sarafnya mengalami stimulus dan dikirimkan ke neuron ordo 1, 2, dan 3, lalu ada rasa nyeri. Nah, kalau kita lakukan anestesi lokal tidak terjadi kondisi ini. Potensi ambang atau threshold potensial tidak akan tercapai dan tidak terjadi depolarisasi sehingga sinyal saraf tidak terkirim. Ini kalau kita lihat ya, ini pada umumnya threshold potensial itu minus 65, 75. Kalau terjadi sinyal saraf, misalnya terjadi perlukaan, dia akan mengeluarkan mediator mediator inflamasi. Pada umumnya kalau dia bekerja di kanal natrium, terjadi perubahan dari potensial ini, natrium masuk semakin banyak, kalium yang keluar sedikit, yang dari minus 65, 75, 55 jadi minus 55, lalu dia akan merangsang untuk selanjutnya terjadi depolarisasi dan dia akan berpropagasi ke serabut saraf di sekitarnya sehingga sinyal terkirim. Sementara kalau kita kasih anestesi lokal, dia akan memblok kanal natrium sehingga natrium tidak bisa masuk, tidak terjadi potensial aksi dan sinyal tidak terjadi. Ini bagaimana mekanisme kerja anestesi lokal. Nah, metabolisme seperti yang saya bilang, dia menentukan durasi. Untuk golongan ester, dia pada umumnya di metabolisme di plasma. Jadi setelah dia diserap ke dalam pembuluh darah, dia sesegera mungkin diurai menjadi metabolit yang tidak bekerja lagi dan dibuang ke ginjal. Jadi dia dimetabolisme oleh pseudocholinesterase atau plasma cholinesterase di dalam darah. Oleh karena itu, pada umumnya durasi dari golongan ester itu adalah singkat. Kenapa? Karena dia belum sampai baru menembus darah aja dia sudah dimetabolisme. Nanti yang ada di jaringan segera pindah lagi ke dalam darah untuk dimetabolisme lagi. Dan hasil metabolitnya itu ada PABA atau para benzoic acid ya. Dan dia ini merangsang reaksi alergi karena dia mempunyai kompleks imun gitu. Jadi pada umumnya golongan ester itu menyebabkan alergi. Jadi hati-hati. Dan karena struktur kimianya mirip, kalau kita berikan anestesi lokal yang struktur kimianya sama, misalnya klorprokain lalu kita kasih benzokain, karena dia sama-sama golongan ester, dia akan memunculkan reaksi alergi juga. Sementara untuk golongan amida, dia metabolismenya itu di hati. Gitu. Jadi setelah masuk ke pembuluh darah, dia harus dibawa dulu ke dalam hati. Gitu. Baru dia dimetabolisme oleh sitokrom P450 dan mengalami hidrolisis. Nah, proses metabolisme ini lebih kompleks dan lebih lambat dibandingkan golongan ester. Jadi untuk golongan yang sama, pada umumnya durasi dari golongan amida itu lebih lama daripada golongan ester karena dia perlu dibawa dulu ke dalam hati baru dia di metabolisme. Apakah golongan amida tidak menyebabkan alergi? Ya, kalau secara metaboliknya. Tapi golongan amida itu membutuhkan preservatif gitu. Dalam hal ini adalah metil dia bisa menyebabkan alergi juga gitu. Jadi kalau golongan ester akibat pabanya, sementara golongan amida itu akibat preservatifnya. Nah, kalau misalnya pasien yang alergi terhadap ester, kita pakai obat anestesi lokal yang mana? Kita cari obat anestesi lokal yang memang tidak, dalam hal ini golongan amida, yang golongan yang berbeda, tapi tanpa preservatif sebaiknya. Nah, ini kecepatan absorpsi berhubungan
dengan durasi. Jadi kalau kita berikan obat anestesi lokal, dia akan cepat diabsorpsinya sehingga durasinya jadi lebih cepat. Intravena, intratracheal, tracheal, interkostal, kaudal. Nah, jadi efeknya itu seperti apa? Jadi kalau kita berikan ke daerah-daerah ini dosisnya itu harus dikurangi. Misalnya interkostal itu dosisnya harus dikurangi sampai 1/5 sampai 1/10-nya gitu. Dibandingkan dengan kalau kita berikan secara subkutan gitu ya. Nah, ini kita bicara tentang toksisitas. Anestesi lokal itu memang bisa bekerja memblok saraf karena potensial aksinya tidak bekerja. Tapi ternyata jika terus-terusan diberikan anestesi lokal, secara lokal dia bisa merusak sel saraf atau serabut saraf. Misalnya di neuroaksial, kalau kita lakukan spinal dengan lidokain konsentrasi 5% dan di atasnya, angka kejadian TNS dan kauda equina sindromnya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan obat-obatan yang lainnya gitu. Jadi sebaiknya lidokain di atas 5% tidak diberikan lagi pada neuroaxial block. Nah, efek toksisitas sistemik itu kita bilangnya LAS, local anesthetic systematic toxicity, dia bisa berpengaruh terhadap kardiovaskular, respirasi, dan susunan saraf pusat. Kapan dia bisa terjadi? Jika melebihi, jika kita memberikan dosis sudah melebihi dosis maksimalnya, akan terjadi efek kardiovaskular dan respirasi. Nah, efek-efek lain dari anestesi lokal itu bisa terjadi alergi sampai dengan anafilaktik dan hematologi karena akibat dari metaboliknya. Jadi kalau kita bicara tentang local anesthetic toxicity, jika kita berikan konsentrasi lidokain yang 5% atau lebih, dia angka kejadian persisten neurologi injury-nya itu lebih tinggi jika kita berikan konsentrasi yang di atas 5%. Oleh karena itu, ya sebaiknya dihindari. Nah, ternyata anestesi lokal itu juga bisa mempengaruhi sel otot, tapi angka kejadian dan mekanismenya itu masih belum jelas. Dan biasanya sih kita tidak terlalu memperhatikan mengenai hal ini gitu ya. Dan kalau dilalahnya kita kasih anestesi lokal lalu masuk ke dalam pembuluh darah dengan dosis yang sangat banyak gitu, itu akan bisa terjadi toksisitas sistemik. Jika kadar puncak obat anestesi lokal dalam darah mencapai konsentrasi yang cukup untuk menghambat konduksi impuls pada organ-organ tertentu. Seperti kita tahu bahwa dia bekerja di kanal natrium, sehingga tidak terjadi potensial aksi. Ya, organ-organ yang punya kanal natrium itu, dalam hal ini ada susunan saraf pusat, dalam hal ini otak, ada juga kardiovaskular, dalam hal ini jantung. Jadi apa sih yang mempengaruhi toksisitas? Setelah ini saya takut jadinya pakai anestesi lokal. Tidak gitu ya. Jadi dia dipengaruhi oleh masuknya obat anestesi lokal ke intravena gitu. Tapi kalau masuk itu belum tentu dia akan menimbulkan toksisitas ya. Yang menarik belakangan ini penggunaan lidokain intravena mulai banyak penelitian dan mulai banyak diberikan intraoperatif gitu, karena dia sudah terbukti bisa mengurangi kebutuhan opioid, dia secara terbukti membuat hemodinamik jadi lebih stabil, mengurangi penggunaan gas gitu. Jadi sebenarnya kita masuk ke intravena nih, kita harus hati-hati ya. Tidak harus akan terjadi toksisitas. Kita lihat seberapa banyak dan seberapa dosis yang kita berikan. Jadi semakin tinggi dosis obat, tentu saja akan memudahkan untuk terjadinya toksisitas. Dan kecepatan absorpsi yang ditentukan oleh lokasi, misalnya tadi intratekal, intratracheal, interkostal itu lebih cepat absorpsinya dibanding dengan intratekal. Jadi kita harus ada penyesuaian lagi. Apalagi kita gunakan adjuvan vasokonstriktor. Jadi obat-obatannya diserapnya atau diabsorpsinya jadi lebih sedikit lagi gitu. Jadi toksisitasnya bisa lebih rendah. Jadi terus kita lihat spesifik dari pasiennya yang ditentukan oleh biotransfusi dan eliminasi. Misalnya pada usia prematur neonatus, pasien neonatus itu berhubungan dengan saraf yang lebih sensitif dan maturasi organ yang masih belum baik gitu. Jadi harus ada penyesuaian dosisnya. Jadi kita tidak boleh berikan banyak-banyak.
Nah, misalnya pada pasien kritis, misalnya pasien dengan gagal organ dalam hal ini adalah hepar. Jadi kalau pasien dengan kelainan hepar, fungsi hepar sudah terganggu, kita harus hati-hati dalam memberikan anestesi lokal golongan amida yang sering kita pakai. Kenapa? Karena untuk terjadinya toksisitas menjadi lebih tinggi lagi. Loh, sementara kalau ginjal gimana? Nah, ginjal itu tidak berhubungan dengan, karena tadi metabolitnya dibuang di ginjal. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan metabolisme, tapi pada umumnya pasien dengan gagal ginjal itu sudah ada penyesuaian. Jadi kondisi hemodinamiknya itu dia sudah hiperdinamik. Nah, hiperdinamik itu berhubungan dengan hipervaskularisasi di jaringan-jaringan. Sehingga kalau kita berikan dengan dosis yang masih cukup tinggi juga, obat-obatannya akan lebih cepat diserap lagi. Nah, misalnya kehamilan, kadar protein yang mengikatnya jadi lebih sedikit lagi. Ini jadi banyak hal yang mempengaruhi toksisitas terkait dengan anestesi lokal. Nah, ini dosis-dosis maksimalnya. Lidocaine bisa digunakan secara klinis untuk topikal, untuk infiltrasi, untuk intravena regular anestesia, dalam hal ini adalah Beers block, tapi ada tambahan lagi ya sekarang penelitian-penelitian terbaru terkait dengan lidocaine bisa digunakan secara intravena. Ini yang di luar negeri konsentrasinya ada 4%, jadi lebih enak, bahkan bisa dipakai untuk memblok mukosa dalam hal ini bila kita ada pasien mau memblok di jalan nafasnya, kita bisa inhalasi, gitu. Bisa digunakan dengan lidocaine. Ini lidocaine, ini kita gunakan dosis berdasarkan miligram per kilogram berat badan. Bupivacaine itu dosis maksimalnya 3 mg, lidocaine ada range dari 4 sampai 5, 4 mg per kilogram berat badan tanpa epinefrin, dan jika kita berikan dengan epinefrin itu menjadi 7 mg per kilo. Nah, bagaimana yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya LAST atau local anesthetic systemic toxicity? Jadi sebenarnya tidak ada metode pengukuran tunggal ya. Oh, saya udah pakai dosis segini, pasti nggak mungkin terjadi toksisitas nih. Ya balik lagi bahwa dosis, area yang disuntikkan, kondisi pasien itu juga mempengaruhi terjadinya LAST. Jadi kita sebelum berikan obat anestesi lokal, kita udah ngitung-ngitung nih. Dosis itu volume dikali konsentrasi obat. Misalnya, lidocaine yang 2% itu berarti 1 ml-nya itu mengandung 20 mg. Dan nggak banyak orang yang menghitung dosis dulu nih sebelum menyuntikkan. Menurut pengalaman saya ngelihat, saya mendampingi teman-teman spesialis penyakit dalam, spesialis bedah gitu. Kalau nyuntik lidocaine ya udah diambil 10 cc, 20 cc disuntikin gitu aja. Dan peran kita juga untuk mengingatkan bahwa ada loh dosis toksiknya gitu ya. Jadi kita harus tahu konsentrasinya dan berapa volume yang diberikan. Dan sebelum disuntik ya tindakan seperti aspirasi jarum atau kita masukkan kateter misalnya ke epidural ya harus diaspirasi dulu. Jangan-jangan sudah terjadi migrasi sehingga dosisnya itu harus kita stop atau harus kita kurangi dosisnya. Dan kalau terjadi tanda toksisitas, ini adalah tanda dan gejalanya. Pada konsentrasi 1 sampai 5 mikro per mililiter, efeknya itu lidocaine itu analgesia, jadi bagus ya. Gitu. Jadi oke, ini masih efek dosis kadar plasma yang dimana dia masih cukup aman, tapi sudah di atas 5 sampai 5 dan bisa sampai lebih dari 25 mikro, itu sudah menimbulkan toksisitas. Biasanya kalau kita suntikan terus pasien udah mulai nggak kooperatif, dia bilang kok kuping saya ada bunyi ya, terus ada tinnitus, dia jadi perubahan EKG. Nah, itu kita harus curiga terjadinya toksisitas anestesik lokal. Untuk susunan saraf pusat, gejalanya ringan sampai sedang, mulai dari sakit kepala, keliengan, tinnitus, terus di sekitar mulutnya itu ada parestesi, terus dia ngerasa metallic taste, bingung. Nah, itu harus kita hati-hati terjadinya toksisitas anestesi lokal. Kalau sudah berat, terjadinya itu adalah kejang tonik-klonik sampai kehilangan kesadaran. Dan untuk kardiovaskular bisa terjadi takikardi, hipertensi, sampai gejala beratnya henti jantung. Biasanya dosis yang diperlukan itu adalah 4 sampai 7 kali dari dosis yang mengakibatkan kejang. Tapi ini nggak bisa kita prediksi nih, kalau sudah terjadi LAST ya udah siap-siap aja sampai terjadinya. Biasanya kalau sudah terjadi ARES akibat anestesi lokal toksisitas itu agak susah
dilakukan CPR-nya gitu ya. Nah, tata laksananya kalau terjadi toksisitas itu tetap ABC, dilakukan airway, breathing, circulation, dikasih oksigen. Kalau terjadi kejang, diatasi kejang dengan obat-obatan seperti yang tersebut di bawah ini, tapi harus hati-hati karena kalau kita berikan propofol, dia juga bisa mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik. Resusitasi cairan, jika perlu vasopresor dan inotropik sesuai dengan kebutuhan, anti aritmia, dan yang terakhir adalah emulsi lipid. Ini saya ambil dari Great Britain. Jadi kalau pemberian anestesi lokal kita harus tahu atau mengenali gejala-gejalanya. Seperti yang gejala tadi, setelahnya harus stop tindakan, call for help, ini yang penting. ABC, kasih oksigen 100%, lalu kontrol gejala sesuai dengan gejalanya pasien. Kalau RJP, kalau circulatory arrest di RJP, protokolnya mana ya? Protokol advanced life support sama BHD untuk pertamanya. Lalu dosis bisa diberikan lipid intravena. Terus di follow up. Pada umumnya kalau metabolismenya sudah hilang gitu, obat anestesi lokal sudah di metabolisme, gejalanya dia akan menghilang juga. Kita ada nggak sengaja masuk anestesi lokal dalam hal ini bupivacain, diberikan intravena, alhamdulillahnya nggak sampai gejala circulatory arrest, tapi pasiennya menjadi bengong, keluhan nyerinya hilang. Setelah beberapa jam, 5 jam, 6 jam, pasiennya sudah kembali lagi. Ini jika pemberian lipid, jadi untuk teman-teman anestesi yang melakukan tindakan regional, sebaiknya kita punya lipid karena dosis yang diberikan lumayan gede ya. Jadi lipidnya itu 20%, 1,5 cc. Ya. Ini beberapa slide terakhir. Jadi intinya ya kalau terjadi toksisitas anestesi lokal selain ABC kita juga bisa berikan lipid. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan kita tunggu di waktu diskusi. Terima kasih Dr. Ami.